Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian tafsir kali ini adalah surat ke-6, Suratul An'am ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa minal an'ami, dan di antara ternak, hamulatan, ada ternak yang hamulah. Hamulah itu pengangkut, bisa ditunggangi, bisa dimanfaatkan tenaganya, seperti sapi, onta. Wa farsha, farsha ini ada kaitannya dengan firas. Firas itu permadani. Nah, maksudnya apa? Permadani itu kan ada di bawah. Farsan ini artinya pendek. Ya, jadi pendek itu maka diartikan dengan kecil. Di antara ternak itu ada yang kecil. Ada yang memang perawakannya pendek. Jadi nggak bisa dijadikan hewan angkutan. Nah, tapi hanya untuk dimakan. Sama-sama yang hamulah, yang bisa buat ngangkut juga bisa dimakan, tapi fungsinya double. Ya, jadi Allah menciptakan hewan-hewan itu banyak. Ada yang cepat seperti kuda, tapi dia nggak bisa jauh. Katanya lari 15 kilo harus berhenti. Maka di zaman Umar, untuk ekspedisi, waktu itu kan belum ada mobil ya, itu banyak memanfaatkan yang cepat itu pakai kuda. Tapi setiap 15 kilo dia harus minum, harus makan, maka 15 kilo itulah didirikan pos. Itu rahasianya, jadi bikin pos, ada yang nunggu. Pokoknya kasih makan dan minum, nanti pos lagi, titik lagi, terus penghentian. Nah, kita lanjut ke sini. Wa farsha. Nah, begitu juga ada yang bisa ngangkut ya, tapi jauh. Nah, itu dia onta, tahan banting. Jadi menghadapi alam yang liar, gurun Sahara, yang krisis air, dia bisa. Ya, jadi tahan. Ya, dia sekali minum itu bisa 1 drum. Tapi bisa 1 minggu nggak minum. Itu onta. Kalau dia darurat, maka lemak yang ada di punggungnya itu disedot. Maksudnya disedot sama tubuhnya. Jadi buat cadangan itu ya, punuk gitu. Nah, tapi itu rupanya nggak semua onta ada ya. Ya jenis-jenis, berjenis-jenis.
Begitu juga orang memahami bahwa daging onta itu sangat isinya itu sangat baik buat tubuh kita, maka justru yang mengembangkan non-muslim. Di Australia itu dikembangkan besar-besaran. Ya, karena air susunya juga manfaatnya jauh lebih daripada sapi. Nah, kita kurang enggak sih soalnya. Jadi kita butuh apa, kita cenderung konsumtif itu. Seperti DKI itu pernah melakukan perjanjian dengan orang NTB apa ya? Satu daerah itu karena dia peternak sapi, sapinya jadi kemana-manain, jadi harus ke ibu kota gitu. Contohnya itu, karena kita tahu rakyat kita butuh, apa yang dibutuhkan, ya, maka itulah kita produksi, kita budidayakan. Kulu mimma razaqakumullah. Jadi Allah menyampaikan semua ini adalah untuk menggiring kita sadar, supaya sadar betapa banyak nikmat yang Allah anugerah pada kita, ya, sehingga hidup kita menjadi mudah. Nah ini, onta ini bisa berbulan-bulan, ya, di padang pasir. Anehnya Allah juga mengajak kita berpikir di salah satu surat Al-Ghasyiyah, wa ilal ibili kaifa khuliqat. Diminta kita berpikir. Jadi kalau kita lihat sepatu onta itu lunak, sepatunya itu. Jadi apa ya? Ada bantalannya gitu. Maka sekali-kali kita harus ke taman safari, mengamati itu. Wa ilal ibili kaifa khuliqat, kan kalau ke Mekah kan jauh, belum bisa lihat onta, belum tentu bisa lihat onta. Ya, itu bantalan kakinya lunak, sepertinya nggak sesuai dengan alam padang pasir. Tapi rupanya Allah mencipta itu sekaligus juga matanya juga. Matanya itu kelopaknya double. Jadi saat ada badai pasir, dia tutup itu. Kelopak pertamanya dia tutup. Tapi di dalamnya enggak, jadi nyaring. Dia masih bisa ngelihat, walaupun pasir banyak gitu. Yang kedua, bantalan kakinya itu ada kayak lemak gitu. Jadi ketika pasir, kan kalau kita nginjak di pasir itu seperti di pantai itu kan kayak hilang gitu. Kayak ke bawah itu. Nah itu dia bisa tetap. Itulah kuasa Allah. Ya, karena dia memang didedikasikan untuk binatang padang pasir, sampai-sampai binatang makan tanaman berduri pun itu bisa dimakan sama dia. Jadi nggak lecet, nggak apa gitu. Kaktus, salah satu makanan onta itu kaktus. Dan biji korma. Biji korma yang biasa kita makan kan kita buang tuh, kerasnya minta ampun. Jadi dimakan sama onta. Bayangin itu, makanya kotorannya keras. Seperti batu. Karena satu saat Rasulullah istijmar, karena nggak ada air, minta dibawakan batu. Yang dua diterima, yang satu dilempar. Karena yang satu itu kotoran onta. Nah, sahabat memberikan itu kepada Rasulullah, nggak tahu persis ya, namanya ngambil aja. Gitu. Nah, taunya itu kotoran onta aja. Jangan kita bayangkan seperti kotoran kuda ya, kalau diambil kan bior gitu. Dia emang nggak keras. Nah, itulah ya. Jadi kita kalau mengamati dunia flora fauna, itu juga akan membangkitkan keimanan. Betapa besar. Ya, betapa maha besarnya Allah itu. Kulu mimma razaqakumullah. Makanlah dari apa yang Allah rizkikan padamu. Jadi sangat banyak dibanding dengan yang diharamkan. Yang diharamkan Allah tuh nggak seberapa, cuma babi. Yang bentuk binatang secara utuh itu babi.
Kan sisakan darah. Darah mah bukan binatang, bagian dari binatang, dan itu kan menyeluruh semua darah. Jadi yang betul-betul hidup, disebut hidup dalam binatang itu cuma babi. Hurrimat alaikumud dam walahmul khinzir. Babi. Ya, wa ma uhilla li ghairillah dan sebagainya. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum bagi kalian, aduwun, musuh, mubinun yang nyata. Nah, Allah menyatakan ini, setan itu musuh yang nyata, bukan gaib. Sehingga setan yang dimaksud di sini bukan memedi. Kalau memedi kan gaib. Ya, nggak bisa diraba begini. Ini mubin, terang. Setan yang terang. Apa pendapat ulama tafsir ayat ini? Tentang tafsir ayat ini. Qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Artinya wa ansha'alakum minal an'am ma huwa hamulah wa ma huwa farsh. Di antara hewan yang Allah tumbuh kembangkan untuk kalian adalah hewan yang hamulah, yang bisa ngangkut. Kayak sapi ya. Sapi jalannya pelan, tapi kuat. Kalau onta bisa cepat, bisa pelan sih. Nah, dia bisa jauh. Kalau di Lampung banyak dipakai itu untuk mobilisasi, pakai sapi. Bawa hasil pertanian pakai sapi. Terus kadang-kadang ke pasar juga pakai sapi. Wakila al-muradu bil hamula ma yahmilu ala mina ibil wal farsh as-sigharu minha. Ada yang mengatakan yang disebut hamulah di sini adalah onta yang bisa, onta dewasa ya. Onta dewasa yang bisa dijadikan muatan. Sementara farsh adalah yang masih kecil. Kama qala Tsauri an Abi Ishaq an Abi Ahwas an Abdillah bin Hamula ma hamala mina ibil wa farsha qala as-sighar. Jadi ada yang mengatakan farsha itu adalah onta yang kecil. Jadi apa kaitannya dengan permadani? Karena dia masih pendek. Dengan bumi itu masih pendek, jadi kecil maksudnya. Wa qala Ibnu Abbas hamula al-kabair wa fir sigar mina ibil. Begitu juga Ibnu Abbas. Tapi kalau kita lihat di tafsir Kemenak, farsha ini adalah sebagian dari hewan, ada yang bisa dibuat angkutan dan ada pula disembelih. Nah, ini ditolak oleh tafsir ini karena soal disembelih itu juga berlaku buat onta. Jadi maksudnya ternak-ternak yang Allah berikan pada kita itu ada yang bisa ditunggangi, ada yang tidak. Yang jarang disebut ini adalah ikan, unggas yang menjadi budidaya kita ya. Ayam yang paling laris kan, daging yang paling laris kan ayam. Ya, jadi begitu juga kemodernan dalam peternakan juga manusia sudah maju sekali. Bahkan sekarang yang namanya ayam kampung itu sudah bisa dipanen dalam waktu 100 hari. Dari sejak sejak netesnya. Jadi teknologi pangannya yang diperbaiki. Ya antara lain nggak diumbar. Kalau nggak diumbar kan nggak banyak bergerak, jadi dia ngegemukin terus. Karena orang seneng tuh ayam kampung. Nah, isinya udah bukan kampung lagi, dikasih makan terus. Jadi kandangnya sempit. Kita kembali ke sini. Jadi teknologi pangan ini sudah sedemikian maju sampai makanan-makanan tuh nyaris sudah tidak ada yang betul-betul alamiah. Jadi sudah kemasukan zat kimia hampir semuanya. Yaitu hubungan timbal balik dengan rumah sakit. Jadi jangan terlalu sering sehat. Kalau sehat nanti dokternya gimana? Nggak ada pasien dong. Ya, salah satu item yang menjadi
komposisi kenapa negara itu bahagia, salah satunya adalah warga negaranya jujur. Ya, ada list negara yang berbahagia. Itu yang berbahagia kayaknya Norwegia apa gitu. Nah, ketika diwawancara warga sana itu semuanya rata-rata dedikasi itu jujur. Sangat mengutamakan kejujuran. Kita kembali ke sini. Qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam alhamula matarkabun war farash matakulun. Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yang namanya hamula apa yang kamu tunggangi, farash apa yang kamu makan. Kamu makan, kamu perah susunya, baik syatan la tahmil. Itu biasanya ditujukan untuk kambing. Nah, kambing kan nggak bisa ditunggangi, ya, tapi diambil susunya, diambil bulunya, ya. Ada yang diambil ya macam-macam lah. Tapi kambing yang diambil bulunya berbeda ya, jenisnya dengan yang kita saksikan buat kurban itu beda. Nah, itu bisa kita saksikan di kebun binatang. Jadi yang diambil bulunya itu sampai kadang-kadang mukanya ketutup bulu. Ya, sehingga beberapa periode itu harus dicukur dia. Kalau enggak dia sendiri madarat. Mukanya ketutup itu bagaimana? Bulunya saking tebalnya. Nanti periode berapa itu dia tumbuh lagi. Jadi sampai dicukur klimis gitu. Sampai seakan-akan tubuhnya. Nah, karena itu kebetulan di Indonesia aja panas ya. Tapi kalau di negara-negara yang dingin kesian juga. Karena itu kan wall. Nah, itulah untuk kepentingan kita. Itu semuanya adalah perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dijadikan baju, bisa dijadikan tenda sehingga kita hangat ya. Wa hadzal ladzi maqalahu, ini adalah yang diucapkan oleh Abdurrahman dalam tafsir ya, ini. Dalam surat 36, surat Yasin ayat 71-72. Allah berfirman, alam yarau, tidakkah mereka berpikir, melihat, anna khalaqna lahum, kami telah mencipta untuk mereka, mimma amilat aidina, dari apa yang kami kerjakan tangan-tangan kami, an'aman, ternak, fahum laha malikun, maka mereka kepada ternak itu bisa menguasainya. Jadi ternak itu diatur sedemikian rupa semau kita. Kita lihat aja ayam tuh. Ayam ada pedaging, ada petelur. Kalau daging ya daging terus. Dagingnya cepet. Kalau petelur, nelor terus. Saben hari nelor. Kalau udah jarang-jarang nelor, afkir. Nah, maka dijual. Itu yang merah itu ya. Kita suka lihat itu. Itu saben hari nelor. Dalam setahun itu kalau nggak salah 250 butir telur. Saben hari nelor. Nah, telurnya itu juga bisa dibikin besar atau kecil bisa. Ya, contohnya vitaminnya untuk bebek contohnya kan biasanya diasin. Jadi kulitnya harus tebel ya, maka dikasih pakan tertentu ditambahin gitu. Contohnya zat kapurnya apa gitu ya. Itu bisa diambil dari kerang-kerang yang ada di laut itu, dihalusin. Biasanya itu apa itu? Keong ya. Ya, keong itu apa? Ya, bekicot. Nah, bekicot itu kan makanan favorit bebek. Nah, itu kulitnya itu bisa menambah tebel telur. Nah, itu ya, itu penelitian semua itu. Manusia sudah teknologi begitu sudah maju. Cuma ya itu malesnya itu loh. Kita malas. Maka saya suka nanya ke pedagang-pedagang bebek gitu. Dari mana dapat bebek? Kan bebek itu semakin jarang, banyak dari sono. Dari kampung-kampung. Ya. Nah, yang paling laris ini pasar kita ini. Kadang-kadang orang kulakan hanya dari Serang, dijual ke sini. Karena di Serang lebih murah. Dari pasar Rau dibawa ke pasar Krangkot.
Udah tugasnya begitu aja. Pagi dari sana, nanti menjelang zuhur dia pulang lagi. Karena harga di sini di-up daripada harga di sana. Dan begitulah seterusnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ayat taraiqahu, artinya jalan-jalan perintah-perintahnya. Kama tabal musyrikun alladzina harramu ma razaqakumullah. Maksudnya apa? Allah menyindir langkah setan apa yang diikuti oleh manusia sehingga Allah tempatkan di sini, yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya. Lalu menentukan batasan-batasan. Binatang ini hanya boleh buat ini nggak boleh gitu. Ya, batasan-batasan dan ukuran-ukuran ini yang dibuat oleh manusia, itulah mengikuti langkah setan. Ya, contohnya kalau anak sakit harus cari ayam hitam. Ayam hitam. Tuh ya. Ayam apa itu? Cemani, ayam cemani, tapi darahnya tetap merah. Darahnya tetap merah. Jadi keanekaragaman hayati di Indonesia ini, wah luar biasa. Ada satu daerah tertentu yang produknya sana, ayam cemani. Banten juga punya ayam khusus, yaitu yang bintik-bintik, hitam putih. Galih, itu khusus Banten. Jali ya, yang hitam putih. Itu spesies yang berasal dari Banten. Ya cuma itu orang Bantennya males. Kalau ada cemani, Cianjur pelung. Ada lagi di daerah Sumatera itu ayam ketawa. Sampai saking terkekeh-kekeh ini sampai ngejungkel dia. Jadi keluruknya itu gitu. Nah itu mungkin yang dianggap kuntilanak. Sebenarnya kokokan ayam itu. Ya, jadi warna-warni. Nah, itu kalau dihubungkan dengan negeri kita ini yang sangat kaya ya. Ini di surat tadi itu surat 6 antara lain ya. Allah berfirman, wa zalnalnaha lahum, dan kami tundukkan ternak-ternak itu untuk mereka. Faminha raqubuhum, ada yang dijadikan tunggangan, wa minha yakulun, dan ada yang dijadikan makanan. Jadi hanya diambil dagingnya. Ya, jadi termasuk kambing ya. Nah, itu ternaknya cepat gitu. Jarang mati kan, tahan. Nah, itu. Wa inna lakum, banyaklah ayat-ayat ini. Innahu lakum, setan bagi kalian aduwwum mubin, ay bayyana zahiril adawat, bayinu zahiril adawat. Artinya setan itu musuh yang nyata, bukan musuh yang enggak nyata. Berarti bukan memedi setan itu. Setan itu sifat yang bisa ada pada manusia, bisa ada pada jin. Ya, setan itu bukan makhluk, tapi sifat. Nah, jadi kalau masuk ke manusia ya jadi setan. Terdapat dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 6. Allah menyatakan, inna syaitana lakum aduwun, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hisbahu, sesungguhnya setan mengajak kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penghuni neraka. Jadi setan itu mempengaruhi teman-temannya supaya banyak, supaya nanti menjadi teman. Ya, menjadi nemenin di nerakanya. Dia tidak bisa merubah nasibnya. Setan itu masuk neraka, cuma tugasnya itu memperbanyak teman. Maka kita jangan sampai nemenin. Nah, gimana tanda-tandanya? Ya semuanya harus ada detektor. Harus ada detektor. Detektornya kan dua, akal dan wahyu. Ya, kalau di dalam rumah tangga kita,
Kalau ada urusan kecil kemudian membesar, itu udah nggak salah lagi berasal dari setan. Ya, urusan sepele tapi kok membesar. Ya kita kan nggak mungkin ngelihat setan. Kalau ngelihat setan udah jelas bisa kita lawan. Persoalannya setannya masuk ke dalam nadi, ke dalam tubuh kita. Jadi kadang-kadang kita juga kesetanan nggak sadar. Di antaranya biasanya menghinggap saat syahwat kita naik, seperti marah. Itu ya mudah ditumpangi. Mungkin ke saat marah mungkin nadinya membesar atau gimana sehingga setan bisa masuk. Maka diminta untuk berwudu. Kalau kita marah ya, salah satu tipsnya ada berwudu karena marah itu dari api. Nah, jadi api padam dengan air. Salah satu tipsnya. Itulah tafsir dari surat 6 142. Berikutnya 143. Samaniyata azwajim minad dha'ni itsnaini wa minal ma'jis itsnain. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Wa minal iblis naini wa minal baqaris nain. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Am kuntum syuhada'a idh wassaqumullahu bihadza faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm innallaha la yahdil qaumadz zalimin. 8 pasang. Nah, 8 berpasangan, bukan 8 pasang, 8 berpasangan. Minal dha'ni, dari domba. Isnaini, sepasang. Wa minal ma'zi, dan dari kambing. Isnain, sepasang. 8 itu hitung-hitungannya, domba sepasang, kambing sepasang, sapi sepasang, onta sepasang. Jadi yang dijadikan kurban, Allah kan merujuk ke 4. Ya, hewan yang boleh dijadikan kurban. Yaitu tadi itu domba, kambing. Sebenarnya domba sama kambing sedulur sih, cuma beda ini aja. Sapi dan onta. Kalau domba itu bahasa Jawanya apa? Bukan, sama-sama wedus gembol. Kata orang sini itu. Kalau ma'jis itu wedus kacang. Orang sininya ngomong wedus kacang. Kalau yang ada bulunya wedus gembol. Ya kalau dalam bahasa Indonesia yang ada bulunya itu namanya domba. Yang tidak ada bulunya namanya kambing. Spesiesnya sama. Cuma dia ada wolnya. Katanya bobotnya sih lebih banyak yang yang nggak berbulu ya katanya. Itu lebih cepat besar yang domba itu. Nah, itu 2. Kemudian sapi, kemudian onta. 8 berpasangan. Dari domba sepasang, dari kambing sepasang. Katakan, apakah laki-laki keduanya yang ia haramkan atau yang betina? Yang pejantan atau yang betina? Au mashtamalat alaihi arhamul unsayain, atau apa yang dibawa
oleh rahim-rahim betina. Nah ini untuk menyindir onta bahirah, ya, yang diharamkan oleh masyarakat jahiliyah. Kan sudah disebut kemarin ada 4 jenis: bahiro, saibah, wasilah, dan ham. Bahiro adalah onta yang berhasil membuntingi onta betina 5 kali. Yang kelimanya itu jantan apa gitu, ya. Maka kalau dia sudah begitu, dibebaskan dari semua tugas-tugasnya. Dibiarkan, diumbar gitu. Pokoknya didewakan lah. Onta ini dianggap sakti. Ya. Jadi kalau di masyarakat itu onta, kalau di India itu sapi. Apakah orang India ini asal muasalnya ada kaitannya dengan umat Nabi Musa yang menyembah sapi? Wallahu a'lam. Kenapa kok sapi yang didewakan? Ya. Jadi onta, sapi. Nah, kalau ada lagi monyet, terus ular. Nah, itu dijadikan dewa-dewa di sana. Jadi binatang-binatang yang didewakan tuh monyet, sapi, ular. Kambing mah enggak ya? Iya, enggak ada yang mendewakan kambing. Nah, itu yang hewan-hewan yang dianggap sakti. Ular, ya. Sehingga dijadikan lambang ini juga. Lambang tentara, ya. Lambang tentara. Kalau kita kan singa, Siliwangi. Banten apa nih? Masih ngikut ya? Banten masih Siliwangi ya? Kalau di Lampung kalau nggak salah ular ya, kobra. Dijadikan lambang militer. Ada yang burung elang. Pokoknya yang buas-buas lah. Jarang ada kambing gitu. Ya, ada kambing, ini lembek kambing atau ayam, jarang. Kenapa sih harus begitu? Jadi membuaskan diri itu sudah menandakan, ya, binatang yang dipilih aja udah nggak benar. Ada lagi satpam, mereknya anjing tuh. Di sini, brandnya, ya, anjing. Itu kan sebenarnya nggak enak, itu menghinakan diri sebenarnya. Manusia itu makhluk yang paling terhormat. Mengapa dia mengambil simbol-simbol binatang yang justru rendah di bawah dia? Itu yang patut disesali. Ya, aneh gitu memang manusia. Kita lanjut. Nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin. Beritahukan kepadaku tapi dengan ilmu jika kamu benar. Mana yang diharamkan? Apakah pejantan atau betina atau yang ada di dalam kandungan yang masih janin? Tuh, yang diharamkan tuh. Wa minal baqari isnain, wa minal baqari isnain. Wa minal ibil ya. Wa minal ibilis naini wa minal baqaris nain. Dari onta sepasang, dari sapi sepasang. Qul, katakanlah. Jadi lafadz az-zakara ini tuh asalnya hamzah yang bertumpuk. Asalnya az-zakara ini. Zakara ini artinya 2 pejantan. Depannya ada a. A itu artinya apakah? Nah, karena 2 AA begitu kan susah, jadi az-zakar. Jadi apakah? Jadi kalau nggak dipanjangin artinya nggak ada apakahnya. Ya, pejantan saja. Jadi AA numpuk maka jadi A gitu. Az-zakaraini harrama amil unsayain, apakah 2 pejantan yang ia haramkan, amil unsayain atau yang betina. Ammashtamalat alai arhamul unsayain, atau apa yang ada di dalam rahim betina, ya, 2 betina. Am kuntum syuhada, apa kalian menjadi saksi idz wasaqumullah bihadza, ketika Allah mewasiatkan hal ini.
Faman azlamu mimman iftara 'alal kadziban. Katanya man di sini kata tanya, tapi tanyanya bukan untuk jawab. Jadi tanya itu dalam bahasa Arab ada dua, ada istifham ingkari, ada istifham takriri. Kalau takriri nanyanya pengen jawaban, pengen tahu. Di mana ya rumah si A? Nah, itu dia pengen tahu. Tapi kalau seorang guru nanya pada murid kan bukan pengen tahu, nguji kan. Nah, inilah Allah kepada kita ini. Tidak, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta mengatasnamakan Allah? Maka man yang artinya siapa ini terkandung di dalamnya mana tidak. Makanya ada terjemah yang mengatakan maka tidak ada orang yang lebih zalim. Man sendiri artinya siapa, tapi nanyanya siapa yang lebih zalim? Bukan ingin tahu, uji aja. Maka artinya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta mengatasnamakan Allah. Maksudnya dia bohong, tapi dia sampaikan pada orang lain ini dari Allah. Ya, salah satunya itu adalah mengumbar dalil-dalil yang tidak tahu statusnya. Kalau Quran mah semua bisa terima. Tinggal kita tunjuk surat sekian, ayat sekian, supaya orang bisa merujuk. Tapi kalau hadis, perawinya siapa, dari siapa? Ya, contohnya, perawinya Muslim. Nah, biasanya diambil ujungnya saja. Yang terakhir menerima hadis itu siapa? An Abi Hurairah, an Thauban, an Aisyah. Nah, rawahu Muslim. Setelah kita menyebut Muslim, halaman berapa? Halaman ini juga menjadi masalah karena nggak semua kitab Muslim sama. Cetakan itu adanya di jilid sekian, halaman sekian. Sekalian disebutkan cetakan ya. Contohnya Darul Ilmi, cetakan Darul Ilmi halaman sekian atau juz sekian, halaman sekian. Nah, sehingga orang kalau merujuk bisa ke situ. Salah satu orang yang berjasa menulis nomor hadis Bukhari Muslim itu adalah Fuad Abdul Baqi. Sudah wafat ya. Jadi dia berjasa mengelompokkan hadis dengan penomoran. Penomoran hadis Bukhari itu dari Fuad Abdul Baqi. Belum ada di zaman Nabi. Dan itu satu masa dengan kita. Ya, mungkin 19 berapa gitu dia wafat. Nah, sekarang dipakai sama kita jadi Sahih Bukhari nomor sekian. Nah, itu dari dia. Kita kembali sini. Apa maksud dari ayat ini? Qala Abu Su'ud, al-muradu bi hadzal anwar ba'a wa iradu bi hadzal inwan wa hadzal adat tamhidun lima sabaqa lahul kalam minal ingkar muta'alaq bi tahrimi kulli wahidatin minaz zakar wal unsa. Ayat ini itu sebagai tamhid, sebagai pengantar saja. Allah ingin mengajak kita berpikir. Artinya Allah mengecam beberapa kelompok manusia yang dengan sombongnya mengatasnamakan Allah telah mengharamkan ini dan itu gitu. Ya, di antaranya ini ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Mana keterangannya? Summa bitafsilnya ila thamaniyati azwaj hasilatun min tafsil ula ilal ibil wal baqar wa tafsani ilal dha'ni wal ma'az. Jadi binatang yang ditunjuk 4 ya, yaitu onta, sapi, domba dan kambing. Summa tafsili kulli minhum, masing-masing ada jenis kelaminnya. Jadi 8 maksudnya. 8 ngitungnya dari mana? Ini onta, kambing, sapi, domba, kambing. Masing-masing ada pejantan dan betina. Nah, itu jadi 8 maksudnya. Jadi ada yang betinanya saja yang diharamkan, ada yang pejantannya saja. Ini keterangan ini dari mana gitu. Ya, singkatnya kita tidak boleh sembarangan menghalalkan atau mengharamkan kalau tidak ada keterangan. Wa ja'aluha ajza'an wa anwa'an. Orang Arab pada waktu itu membagi 4, bahira, saiba, wasilah, ham.
Nah, kemarin kan sudah disebut yang namanya bahira, onta yang sudah membuntingi beranak lima katanya. Onta betina, ya. Bahira itu onta betina yang telah beranak 5 dan yang kelima itu jantan. Jadi onta betina yang sudah beranak kelima kali itu jantan. Ya? Ya, namanya bahira. Lalu onta betina itu dibelah telinganya, disobek untuk menjadi tanda nggak boleh diganggu. Ya, setelah disobek dia diliarkan gitu, diumbar. Nggak boleh dikandangin, ya, tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil susunya, pokoknya nggak boleh diganggu lah. Itu yang namanya bahira. Saibah itu onta betina yang dibiarkan pergi kemana saja. Pokoknya ada tak-taknya itu semua perempuan, ya, artinya betina. Saibah itu onta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena nazar. Saibah itu. Seseorang nazar, kalau saya sukses, saya berhasil, maka saya akan mensaibahkan onta. Nah, sukses, dia beli onta betina, lalu diumbar. Ya, itu yang namanya saibah. Kalau wasilah apa tuh? Ada yang tahu nggak? Kalau saibah boleh dikonsumsi? Sama, tidak boleh. Tidak boleh. Wasilah adalah domba. Kalau tadi 2 kan sapi, onta, ya. Bahira onta, saibah onta. Tapi kalau wasilah adalah domba betina yang kembar dampit. Domba betina yang kembar dampit. Ya. Jadi dampit itu laki perempuan, pejantan dan betina. Domba betina yang kembar dampit. Domba wasilah tidak boleh disembelih. Sedangkan saudara kembarnya yang jantan dipersembahkan untuk berhala. Ya, yang namanya wasilah itu. Jadi wasilah, media kan. Jadi ada onta yang kembar, jantan sama betina. Tuh, yang jantan untuk dewa. Yang betina tidak boleh dimakan, ya. Tidak boleh disembelih. Nah, yang terakhir adalah ham. Kalau ham ini unta jantan. Ya, unta jantan yang tidak boleh diganggu karena telah membuntingi onta betina 10 kali. Jadi 4 ini, bahira, saibah, wasilah. Memang kita nggak ada kepentingan, jadi kadang-kadang lupa definisinya. Bahira, saibah, wasilah, ham. Yang ada tamar butonya kan 3. Ya. Yaitu bahirah, onta. Saibah, onta juga. Terus wasilah, kambing. Ya. Jadi kambing, ya, kambing betina tadi yang kembar dampit. Yang ham itu adalah onta jantan, kembali ke onta. Jadi 3 itu untuk onta, 1 untuk kambing. Onta jantan yang tidak boleh diganggu karena telah membuntingi onta betina 10 kali. Jadi yang dijadikan didewakan di Arab ini onta. Kalau Hindu sapi, tapi kata orang Bali tidak sembarang sapi, sapi putih. Sehingga saking hormatnya, kalau dia itu kotorannya diambil. Pakai wadah dikantongin. Buat jimat. Itu saking geblek gitu. Kita juga nggak begitu-begitu amat kali, nggak ada kotoran yang kita gituin. Alhamdulillah ya, karena kita muslim. Mungkin kalau kita ditakdirkan begitu juga sama kan. Itu sampai yang garet-garet di pendeta itu kotoran itu, saudara. Yang putih itu, kita suka lihat pendeta itu. Nah itu berasal dari kotoran, diproses, dikasih kapur. Dimasak atau bagaimana, nanti jadi kering kan. Lalu dibaret ke sini. Itu loh yang pendeta itu. Itu tai itu. Terlalu itu.
menghinakan diri kita, ini makhluk yang paling mulia. Bahkan malaikat pun diminta menjaga kita. Kita nggak ngejaga malaikat, kita dikawal malaikat. Bayangin itu. Ya, berarti kita mulia sekali. Jadi mengapa kita menghinakan diri harus sujud kepada berhala? Yang notabene berhala itu buatan kita. Sehingga Umar bin Khattab sering mengenang masa lalu ketawa sendiri. Karena dulu kalau nggak ada bahan, dia membuat dewa itu dari terigu, dibentuk. Nanti kalau nggak ada makanan, dia makan juga itu sih dewa itu. Ya kan? Jadi jadikan roti. Nah, itulah kebodohan-kebodohan Arab jahiliyah. Ya, alhamdulillah lah. Masih tersisa sih, kita juga masih tersisa kan. Ya, pada masyarakat kita, contohnya Dewi Sri menganggap yang menumbuhkan padi itu Dewi Sri, sehingga mau tanam padi itu pojok-pojok sawah katanya dikasih jimat. Kita lanjutkan. Dengan fatwa-fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuz liman alai dainun ayu addiya faradil haji ilam yakun qad adaha min qablu au addaha walakina yuridu ayyatatawa'a. Boleh enggak orang yang punya utang berangkat haji? Kalau satu dia memang belum haji, atau memang yang sudah haji tapi pengen mingdo, pengen 2 kali, tapi masih ada utang, boleh nggak itu? Idza kana al-insan dainun yastaqriq ma indahu minal mal fa inna la yaji wal haj. Kalau hutangnya itu sampai besar ya, besar sekali, sehingga praktis uang haji kalaupun dipakai untuk bayar utang juga kurang, maka dia nggak wajib haji. Tapi persoalannya Syekh Utsaimin waktu ngarang ini dia nggak ngerti bangsa Indonesia sekarang. Ya kan? Lah kalau sekarang ngasih duit 25 juta, nunggunya 20 tahun bagaimana? Kalau ini kan ada duit bisa berangkat. Itu persoalannya. Ya, makanya saya sarankan sebaiknya kita daftar lebih cepat. Gitu kan? Minjem dulu sama mertua sebelum lama gitu jadi mantunya. Biasanya awal-awal boleh gitu. Masih disayang. Karena ini semacam hukum alamiah, hukum dari Allah. Setiap mantu laki-laki disayang sama mertua perempuan. Anda begitu nggak? Ya, Anda begitu kan? Tapi nggak sebaliknya. Artinya mantu perempuan rata-rata nggak disenengi sama ibu kita. Rata-rata gitu, rada boten penet gitu. Renggang gitu biasanya. Artinya antara istri kita dengan ibu kita ini berseteru. Rata-rata saya dapati begitu. Maka kita ia merasa disaingi. Permata hatinya diambil. Tapi kita rata-rata disayang sama mertua perempuan. Nggak tahu kenapa, sama aja kan diambil sama kita. Konon ya. Rata-rata itu. Bahkan kadang-kadang dia lebih sayang kita daripada anaknya. Artinya kalau kita lagi cekcok, yang dibelain malah kita. Yang dimarahin anaknya. Nah itu satu anugerah dari Allah. Jadi baik-baiklah pada mertua. Rata-rata begitu ya. Saya juga nggak malu-malu. Kalau ada kepentingan ngutang aja udah. Daripada ke bank tuh. Riba, ya kan? Ngutang aja. Kalau dia nggak ngasih ya udah nggak apa-apa. Saya mau ngutang buat apa ini? Wah nggak bisa. Ya udah nggak. Ya nggak ada masalah. Nah kalau diutangin kan kita terhindar dari riba. Ya, coba saudara bayangkan kalau nggak ngambil dari bank, bisa tak punya rumah. Terus terang aja. Ya kalau ada duit nggak masalah, kita hindari. Tapi kalau nggak ada, susah kayaknya. Memang kalau dipikir-pikir saudara,
Bunga bank itu kadang-kadang membuat kita contohnya kita beli motor, ya. Saudara kalau nggak percaya atau beli mobil, hitung tuh sebulan berapa sampai berakhir. Bayangkan dihitung pula dengan harga kontannya. Itu bisa 2-3 kali. Ternyata itu nyekek. Sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau kita nggak begitu, nggak pernah punya. Karena nggak ada yang mau ngutangin. Nah, itu maka saya sarankan ke mertua. Enak aja ngutang-ngutang ya, gitu. Ya biarin itu. Dia ngomel itu berpahala. Kalau kita nggak ngajukan utang kan nggak ada keributan. Keributan dengan kesabaran itu berpahala. Jadi enak aja ngutang-ngutang. Nah, kan dapat pahala. Dikasih juga. Biasanya begitu. Iya bu. Kalau saya punya motor kan yang diboncengi juga anak ibu. Gitu. Ya kan? Pinter-pinter lah bernego. Nah ini ceritanya gitu. Kalau kita uangnya nggak cukup, bagaimana kita bisa berangkat haji sekarang? Ya, menunggu sampai 20 tahun lebih. Sekarang katanya saya dengar haji ONH plus dihilangkan. Yang ada 2, reguler dan furoda. Ya, jadi kalau kita punya utang, ini tidak perlu maksain ke sana. Li zaujati indi mablaghu minal mal wa uridu an haj fahal yajuzu dzalik. Istriku punya harta. Jadi istri yang punya. Saya belum haji. Boleh nggak saya haji pakai uang istri? Jawabannya boleh, ntar dilunasin. Idza adzinat laka zaujatuka antahuja mimmalihal ladzi indaka fala haraj. Kalau istri mengizinkan uangnya dipakai untuk ongkos haji, silahkan. Walakin in khifta an yakuna 'alaika fi dzalika ghadadatan wa antamuna 'alaika fil mustaqbal wa antara nafsi martabata fawqika min ajri hadza fala taf'al. Tapi kalau Anda takut dengan begitu itu istri akan ngelunjak, ya, akan diungkit-ungkit terus, kan lunasinya lama setelah pulang haji, lunasin. Kebetulan yang punya uang istri. Kalau saya sih walaupun dimarahin ya maksain lah, karena nunggunya terlalu lama. Ini Syekh Utsaimin menulis ini kan belum terjadi penumpukan. Ya, jadi belum update gitu. Kalau dia tahu sekarang dan dia komunikasi dengan orang Indonesia, pasti dia prihatin. Ya kan? Nunggunya nggak kira-kira, mana ada nunggu sampai puluhan tahun begitu, HP-nya juga udah hilang kali. Kan didaftarkan nomornya. Nah, makanya hati-hati kalau sampai ganti nomor itu, dipanggil-panggil nggak ada. Katanya udah ganti nomor. Jadi kalau sampai terjadi akan membuat martabat seorang suami menjadi jatuh karena ngutang, selalu diungkit-ungkit, sebaiknya jangan Anda lakukan. Kecuali Anda memang kebal ya, udah dimarahin istri, udah anu aja. Sampai suatu saat orang ingin melapor di zaman Umar bin Khattab, ingin melaporkan istrinya yang cerewet bukan main. Jadi dia datang ke Umar bin Khattab. Nah, begitu dia nyampe di depan pintu, dia dengar istri Umar juga lagi marah-marah. Dia lihat yang dimarahin Umar bin Khattab. Jadi deg-degan dia, waduh, kok begini? Nah, jadi ngeloyor dia nggak jadi. Dipanggil Umar, Fulan, katanya. Ngapain kamu kok belum ketemu saya udah? Nah, dia cerita. Saya sebenarnya justru pengen ngadu, istri saya cerewet banget. Nggak taunya Anda juga begitu. Kata Umar, sabarlah Fulan, karena memang udah watak mereka. Kalau nggak begitu Anda nggak punya. Sampai itu ada. Syekh Utsaimin mengatakan, kecil sekali kemungkinan ada istri yang nggak marah-marah gitu. Sopan gitu. Ya, yang seperti kita bayangkan sebelumnya lah gitu.
sopan, damai. Tentang badal haji, saya lihat nas-nasnya, selalu antara penanya dengan yang ditanya itu ada hubungan darah. Contohnya, ya Rasulullah, ibu saya dulu pernah bernazar mau haji, tapi belum sempat nazar, dia sudah wafat. Nah, ini kaitannya dengan ibu. Makanya saya mengatakan kalau bukan ada hubungan darah, rasanya gimana ya, melanggar nas. Ayah saya pernah ada keinginan haji, tapi belum sempat, sudah wafat. Nggak pernah saya dengar ada nas, teman saya gitu, nggak ada. Atau tetangga saya gitu, nggak ada. Tapi, Bapak sekalian, para syekh membolehkan. Syekh Utsaimin, bin Bas, Saleh Fauzan membolehkan. Jadi ya mudah-mudahan boleh lah gitu. Gitu aja Pak. Supaya nggak kepikiran. Loh kalau nggak boleh bagaimana mau 10 tahun. Sementara sekarang ada peraturan begini lebih ketat Pak. Contohnya gini. Bapak punya ibu ya, karena sudah faktor usia dicepetin. Kan? Bapak juga sudah daftar, cuma masuk pemberangkatan 10 tahun lagi. Kalau yang kemarin-kemarin kan bisa ditarik nih. Alasannya nemenin kan. Sekarang nggak bisa. Tetap aja ngantri. Jadi nggak bisa nyundul ya, apa ya namanya. Nggak bisa sekarang. Nah itu, kalau ingin badalin haji bagaimana bisa. Sementara badal haji harus dilakukan oleh orang yang sudah haji. Yang belum haji nggak boleh kan. Nah inilah akhirnya kita menyewa mahasiswa kita yang kebetulan di sana kan lumayan, 10 juta, 15 juta ya buat sangu dia kan. Ya seperti kalau haji itu di Pangurawi saya juga mau. Ya kan begitu Pak. Orangnya cuma dari ukuran Madinah ke Mekah itu kan sini Surabaya. Ada pesanan 15 juta lah ya. Enak itu udah tahu tempatnya. Cuma satu orang harus satu kan. Nggak bisa nerima 10 kan nggak bisa. Karena haji hanya sekali kan. Nah itulah Pak. Jadi mudah-mudahan bisa. Tapi kalau berdasarkan nas itu, saya nggak mengerti kenapa para syekh ini kok berpendapat begitu. Kalau dilihat dari nas ini hubungannya selalu ibu saya, bapak saya gitu. Nggak pernah teman saya gitu. Ya mudah-mudahan tadi. Mudah-mudahan boleh. Ya. Jadi kata para syekh Pak. Kata para syekh, kalau orang tua meninggal diam-diam aja, nggak pernah ngomong-ngomong haji, itu nggak wajib haji. Tapi kalau dia pernah ngomong, waduh, kalau haji mah teger gitu. Dia pernah ngomong, ada niatan, berarti kan sudah niat orang tuanya. Maka itu harus dihajikan. Yaitu dalam bentuk badal tadi. Nah persoalannya badal ini, apa selalu anak atau memang boleh orang lain? Nah para syekh membolehkan. Mudah-mudahan begitu. Tapi kalau dari sisi nas, konteksnya selalu tadi hubungan, ada hubungan. Nah, berarti merujuk ke sana kalau ada hubungan. Demikianlah. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Semoga Allah menambah wawasan. Jadi kita dengan berdiskusi ini tambah banyak pengetahuan kita. Ya, nanti kalau menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini karena pernah didiskusikan, kita akan lebih mudah menjawabnya. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.